Bayangkan, di tengah gemerlap lampu neon kawasan hiburan malam Susukino, Sapporo, seorang pria paruh-baya masuk ke sebuah hotel cinta, ditemani wanita muda yang terlihat pendiam dan sederhana. Beberapa jam kemudian, hanya wanita itu yang keluar, membawa koper hitam. Ketika pintu kamar dibuka oleh petugas kebersihan, pemandangan di dalamnya seperti potongan adegan film horor. Mayat tanpa kepala, darah yang mengering di lantai, dan aroma pemutih yang menusuk hidung. Yang lebih mengerikan, korban ternyata dibawa pulang ke rumah si pembunuh dan diletakkan di kamar mandi di bawah atap yang sama dengan kedua orang tuanya. Selamat datang di WSS Masa Bercerita, tempat kita membedah kisah nyata penuh misteri, tragedi, dan kengerian. Hari ini kita akan menelusuri kasus kejahatan yang mengguncang Jepang, pembunuhan brutal oleh Runa Kamura yang memenggal kepala korban di hotel cinta, lalu membawanya pulang ke orang tuanya. Runa Tamura, 29 tahun, anak tunggal dari pasangan Osamu dan Hiroko Tamura. Masa kecilnya tampak normal, pemalu, pendiam, bahkan manis. Namun tetangga mulai menyadari sesuatu yang berbeda ketika ia remaja. Runa semakin jarang keluar rumah, berhenti sekolah di usia SMP, dan mulai menarik diri dari lingkungan. Ia mulai mengendalikan rumah sepenuhnya. Ayahnya, Osamu, sering terlihat tidur di mobil karena konflik. Ibunya, Hiroko, hanya menuruti semua kemauannya. Rumah keluarga Tamura berantakan seperti rumah penimbun. Penuh barang berserakan di setiap sudut. Meski begitu, Osamu memanjakan anaknya habis-habisan. Ia bahkan membuat kanal video berjudul Runanet hanya untuk sang putri. Tapi di balik itu, Runa menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap. Delusi, kepribadian ganda, dan fantasi sadomasokis yang kelak akan membawa mereka sekeluarga ke jurang. Korban bernama Ura Hitoshi, pria berusia 62 tahun dari kota Eniwa, dekat Sapporo. Sehari-hari ia bekerja sebagai pegawai kantoran. Tidak banyak yang tahu detail kehidupannya, tapi Ura dikenal sering mengunjungi kawasan hiburan malam Susukino. Pertemuan pertamanya dengan Runa terjadi pada akhir Mei 2023 di sebuah pesta klub dansa. Tak jelas apakah mereka sengaja bertemu atau hanya kebetulan. Yang pasti, malam itu mereka terlihat akrab, tertawa, bahkan berpelukan. Namun laporan investigasi kemudian mengungkap bahwa dalam pertemuan mereka, Ura pernah melakukan tindakan intim tanpa persetujuan penuh dari Runa. Peristiwa itu membuat ayah Runa marah besar, sampai ia membawa Runa ke dokter kandungan untuk diberi pil kontrasepsi darurat. Di buku hariannya, Osamu menulis kalimat yang kelak menjadi pertanda gelap. Aku akan menangani masalah Ura sendiri. Setelah pertemuan di klub, Ura dan Runa masih bertemu beberapa kali. Di bulan Juni, hubungan mereka semakin ambigu, antara perselingkuhan, permainan fantasi, dan dendam yang membara. Pada 1 Juli 2023, Runa memaksa ayahnya untuk mengantarnya ke dekat sebuah hotel cinta. Sambil menunggu Ura datang, ia bermain di pusat permainan arcade sambil mencari di ponselnya tentang batasan hukum pembunuhan di Jepang. Pukul 22.50, CCTV hotel merekam Ura dan Runa masuk bersama. Runa membawa koper besar, mengenakan pakaian serba hitam, topi, dan wig pirang. Awalnya suasana seperti pasangan yang hendak menghabiskan malam. Mereka bahkan sempat memotret kamar tidur dan kamar mandi. Tapi di kamar mandi itulah segalanya berubah. Yura diborgol, matanya ditutup dan lehernya dijepit kabel. Mungkin mengira ini bagian dari fantasi seksual SM yang pernah mereka lakukan. Namun Runa mulai berteriak, lalu menikam lehernya. Darah memancar dan Yura jatuh tersungkur, meninggal karena syok hemoragik. Awalnya Runa berencana memasukkan jasadnya ke koper. Tapi koper itu terlalu kecil. Dengan tenang, ia mengambil gergaji yang sudah ia bawa, lalu memenggal kepala korban. Kepalanya ia masukkan ke dalam koper, sementara tubuh tanpa kepala ia tinggalkan di bak mandi. Runa membersihkan kamar mandi dengan pemutih, mengganti pakaian, lalu keluar hotel sekitar pukul 2. Ayahnya, Osamu, sudah menunggu di tempat parkir.
Keesokan paginya, petugas kebersihan hotel membuka pintu kamar itu dan mendapati tubuh telanjang tanpa kepala, terikat dengan darah yang sudah mengering. Semua barang korban, pakaian, dokumen, ponsel, hilang. Polisi segera datang, tapi identifikasi awal sulit dilakukan karena kepalanya raib. Rekaman CCTV menjadi kunci. Polisi melacak perjalanan Runa dari hotel ke rumahnya. Penggeledahan rumah keluarga Tamura mengungkap sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ayura ditemukan di kamar mandi rumah mereka, bersama koper hitam, gergaji, dan beberapa barang pribadi korban. Bahkan, polisi menemukan video tangan bersarung yang mengelus kepala itu. Runa, ayahnya Osamu dan ibunya Hiroko ditangkap. Mereka didakwa dengan pembunuhan, mutilasi, serta menghalangi penyelidikan. Osamu dan Hiroko mengakui tidak tahu rencana pembunuhan itu. Osamu akhirnya dihukum 16 bulan penjara karena membantu menyembunyikan mayat. Sedangkan Hiroko 14 bulan karena membiarkan barang-barang korban disembunyikan di rumah. Runa sendiri menghadapi dakwaan pembunuhan, mutilasi, dan penelantaran mayat. Sidangnya berulang kali ditunda karena evaluasi kesehatan mental. Para psikiater menilai ia memiliki kepribadian ganda, delusi, dan gangguan kepribadian yang kompleks. Kasus ini memicu perdebatan besar di Jepang, sampai di mana penyakit mental bisa dijadikan alasan penghapus hukuman. Apakah Runa benar-benar tidak sadar saat melakukannya, atau ia hanya memainkan perannya dengan sempurna? Yang jelas, malam itu Di Susukino menjadi saksi dari sebuah kejahatan yang tak masuk akal. Sebuah pertemuan singkat yang berakhir dengan pemenggalan kepala, keterlibatan keluarga, dan rahasia gelap yang dibawa pulang dalam sebuah koper hitam. Terima kasih telah menonton WSS Masa Bercerita. Jika kisah ini membuat Anda merinding, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita nyata lainnya yang lebih mengerikan daripada fiksi.